Baru sadar Pak Nun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam salam sejahtera warahmatullahi bagi kita wabarakatuh. semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih orang-orang sibuk mau diundang sama orang daerah ini ya. Jadi sebenarnya ada banyak keingintahuan, terus tapi kayaknya kalau dipendam aja bisa-bisa saya jadi ini apa namanya merana sendiri gitu. Jadi saya tuh sebenarnya pas pertama-tama tuh ngelihat itu yang hitung-hitungan itu ya, hitung-hitungan di salah satu teman itu ya, yang tentang ya sebenarnya gampang aja katanya PPKM tuh kan kalau PPKM ya dikasih aja kita supaya bisa makan selama berapa hari gitu. Dia hitung-hitung itu kan, hitung-hitung berapa tuh dia dapat tuh 375 triliun ya atau 750 triliun gitu kan. Kan sebenarnya itu tuh cukup gitu ya. Terus saya tuh yang saya sedih itu kadang-kadang kayaknya tuh kalau di medsos itu seolah-olah pemerintah itu kan kayak nggak pernah melakukan sesuatu. Taunya yang mereka lakukan itu bahwa pemerintah tuh PPKM diperpanjang, taunya itu aja ya. Padahal kan sebenarnya ada banyak gini, banyak yang sudah dilakukan kalau menurut saya gitu. Ini, nah saya tuh pengen nanya nih dengan bahasa sederhana nih, biar jangan sampai kayak kerut kening. Kira-kira sebenarnya apa aja sih yang pemerintah tuh udah lakukan gitu buat penanggulangan COVID ini? Dari siapa dulu, Pak Nur dulu atau Mbak Ari nih? Monggo, silakan siapa aja. Lady first aja kayaknya. Ya. Mbak Ari silakan. Ya, seperti sudah sama-sama kita ketahui ya, Mas Oka, sebenarnya hanya ada dua garis besar lah. Ada yang PC, yang penanggulangan COVID, ada yang PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nah, PC itu banyak di tempatnya Mas Nur tuh, kesehatan, yang eksekusinya tempat Pak Fauzi juga, eksekusi SPM-nya. Kalau yang PC, kesehatan memang fokusnya kan barang yang mungkin nggak kelihatan masyarakat, tapi kita sangat butuh. Kayak seperti pengadaan vaksin, insentif nakes, terus apalagi Mas Nur? Ya, perawatan lah untuk COVID. Ya, alkesnya, obat-obatan, dan sebagainya yang tidak terlihat dalam bentuk fisik di masyarakat umum gitu loh. Tapi kalau mereka terkena COVID, kan semuanya ditanggung oleh pemerintah. Dan satu orang pasien itu setelah dihitung itu dari mulai dia masuk sampai dia sembuh, kalau dia sampai pakai ventilator itu bisa 100 sampai 150 juta, benar nggak Mas? Satu orang itu totally free. Orang nggak pernah itu gitu. Kecuali memang mungkin ada kasus-kasus dia mau pakai obat lain tambahan gitu loh, yang gamma ras, yang 100 juta per ampul gitu ya, yang apa gitu, yang sampai orang nimbun-nimbun. Nah, itu kan memang pilihan dia. Tapi kalau obat yang standar, itu sudah pelayanan dasar lah ya. Nah, itu PC kan, terapeutik sama diagnostik ya, dari mulai tracingnya, segala macamnya. Cuma mungkin karena penduduk kita banyak kali ya, jadi walaupun 214 triliun itu nggak berasa gitu tuh. Tahu deh ya hitung-hitungannya Mas Tur. Nanti ini kan kita kan bahasa podcast nih, bahasa bahasa gampangnya lah pokoknya. Terus kalau yang PEN ini ada sisi supply, ada sisi demand gitu kan Mas Oka. Yang supply itu membantu dunia usaha. Nah, itu yang di tempat saya tuh, dukungan UMKM dan korporasi. Di antaranya bantuan untuk pelaku usaha mikro yang BPUM itu loh ya, yang 1,2 juta tahun ini, tahun lalu tuh sampai 2,4 ya, karena 2 kali terima per orang. Kemudian bantuan korporasi ya dalam bentuk insentif pajak, insentif kemudahan ekspor, segala macam ya, yang di Bea Cukai dan di DJP itu eksekutornya. Kemudian juga ada bantuan korporasi yang ke perusahaan-perusahaan BUMN besar seperti Garuda, PLN, pembayaran subsidi listrik dan sebagainya, itu yang realisasinya juga sebenarnya angkanya itu gede juga ya. Itu sebenarnya, tapi banyak yang belum terrealisasi karena Bu Menteri kayaknya arahnya simpan dulu deh ini buat perlinsos gitu. Takutnya ada ledakan lagi, nah itu nanti bisa dialihkan. Karena
di awal, di tahun 2021 awal kan pagunya cuma 699 triliun kalau nggak salah ya, misalnya. Terus setelah Juni nih yang varian Delta muncul kan meledak itu ya, sehingga perlu ditambah jadi 744 triliun. Itu yang sudah mencakup dengan subsidi listrik, gitu ya, subsidi LPG, terus ada lagi perlinsosnya, kemudian penanggulangan kesehatannya. Yang kalau tadi dibeliin nasi doang itu buat makan doang, Mas Oka. Ada orang yang masuk rumah sakit kejut-kejut nggak ada yang nolongin. Gitulah intinya. Jadi kalau mau hitung-hitungan ya monggo hitung-hitungan. Saya ingat Pak Wamen pernah ngomong di rapat ya Mas Nur ya, pernah ngomong, saya ini sudah sering ditanya wartawan, Pak, emang kalau lockdown nggak punya duit apa Kementerian Keuangan? Emang negara nggak punya duit? Oke, saya hitung gitu kan dengan asumsi kalori per orang itu misalnya 2.500 kalori. 2.500 itu kalau dibeliin nasi, lauk paus, segala macam, ketemunya angka berapa? Dikali 270 juta penduduk. Plus binatang ternak, sesuai Undang-Undang Nomor 6 tentang karantina wilayah, ketemulah angka 1.600 triliun. 1.600 triliun untuk 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan. Ya langsung kita, Mas Oka nggak gajian, Pak Fauzi nggak gajian. Kan dan walaupun kita punya uang, kayaknya itu pun tidak menjadi pilihan gitu. Karena ada pertimbangan-pertimbangan seperti dunia misalnya karakter masyarakat kita yang lebih suka dibantu dibanding berusaha sendiri. Ya benar. Gitu ya. Kemudian juga ada hal-hal lain nanti akan terbengkalai. Jadi sebenarnya program yang sudah kita gelontorkan ini sudah menurut saya untuk posisi Indonesia yang emerging country ini tuh udah top banget sebenarnya ya, top banget. Karena kita udah berapa persen PDB ya, mungkin 20-an% ya, udah gede banget, dan kita berjibaku dengan pelebaran defisit yang berani mati banget itu ya, karena jadi 4,34%. Tapi memang ada tantangan ketepatan sasaran ini Mas Oka. Ya, siap. Itu yang paling gampang tuh BPUM, itu program tempat saya tuh sebelum saya duduk di PA1 BPUM itu kan katanya banyak salah sasaran. Nah, salah sasaran itu diantaranya karena misalnya dikejar waktu, jadi orang yang punya tabungan di BRI dengan saldo di bawah 2 juta itu dijebretin semua masuk dapat BPUM. Padahal banyak. Yang punya tabungan BRI nggak pernah diambil karena udah lupa entah kemana gitu ya. Tiba-tiba dapat SMS itu dapat BPUM di tabungan yang nggak pernah disentuh-sentuh lagi ya. Mungkin saldo kita 500.000 gitu loh, nggak pernah. Itu salah satu contoh pemerintah ingin cepat menyalurkan, tapi di bawah infrastruktur, substruktur yang ada di kementerian lembaga dan juga data yang kita miliki tidak valid, tidak baik, dan tidak termanage dengan baik. Dan saya merasa di 2021 ini terulang lagi sebenarnya kekisruhan itu masalah data. Ya. Mbak Ari, nanti sebelum ini kayaknya Mbak Ari kalau ini dipencet langsung bludak nih ini ilmunya, tapi biar yang lain ada kebagian. Cuman dan suhu saya nih Pak Fauzi dan cuman ini Mbak Ari mungkin ada satu tambahan aja, kalau ada kritik misalnya gini, kayak tadi kan ada salah satu inisiatif buat dunia usaha gitu ya. Ngapain sih mereka dibantu gitu? Ininya apa namanya tuh argumentasinya apa? Kenapa dunia usaha dibantu? Ya, karena kan kita tidak cukup hanya memberi yang sifatnya social safety net ya. Kalau dunia usaha tidak dibantu, berarti nanti balik lagi ke zaman batu gitu ya kita. Ya terancam untuk mem-PHK karyawannya semua gitu ya. Jadi memang harus dibantu supaya dia bisa survive di masa-masa ketika demand itu menurun. Kan jarang orang belanja nih gitu ya, jarang nggak ada orang makan di
kafe, di restoran gitu. Jadi untuk membantu dia supaya bisa tetap bertahan, dan nanti ketika kondisi ini diperlonggar, dia bisa jump lagi gitu, rebound lagi gitu, artinya dia nggak terlalu suffering gitu. Cuman memang ya bantuan yang diberikan tentunya pemerintah akan mengutamakan yang kelompok terlemah dulu gitu. Ya, siap. Ya kan, makanya untuk usaha mikro dan UMKM itu. Jadi yang untuk usaha itu juga sebenarnya belum cair kan, baru pagunya aja ya. Baru pagunya aja, itu kayaknya masih nol deh kalau yang 2021. Rapatnya tuh berjam-jam tapi ujung-ujungnya tetap Bu Menteri dia nggak cair gitu. Ya, jadi jangan khawatir gitu ya. Kadang-kadang kita suka ngeliat di pagunya, udah 30T gitu kan, pas kita karya 40T. Nah tapi itu pemerintah kita juga prudent gitu ya, prudent ya. Prudent. Jadi nggak asal nggak jadi orang mungkin kayak nggak ada fraudnya lah, mudah-mudahan ya, jadi nggak ada misalnya ya Allah, ya sepanjang Kementerian Keuangan sih kayaknya saya masih trustnya itu masih besar lah kepada para pimpinan kita, itu tidak akan sembarangan menyalurkan tanpa pertimbangan yang ya. Gimana Pak Nur tambahannya nih Pak Nur? Pak Nur itu kayaknya bagian masyarakat miskinnya ya. Ya komisi air mata dia Mas.